Halo pemirsa Rempinas Secret, happy weekend! Kasih sayang orang tua terhadap anaknya memang tidak bisa diukur dengan apapun ya pemirsa. Salah satunya seperti Sila Marsia kepada Leticia, putri sulungnya nih. Gimana sih kolaborasi parenting Sila bersama suaminya dan Anji Manji untuk Leticia? Oke, kita bersama dengan Sheila Marsia. Ini kita mau lihat dulu yang terbaru adalah ucapan ulang tahun Sheila kepada Leticia yang sudah memasuki usia 15 tahun. Ada videonya, kita lihat yang berikut. Ini baru mulai loh ya. Aduh. Kamu sendiri lihat Ya. videomu itu gimana? Itu ungkapan hati aku banget sih buat dia. Karena aku tahu ketika kita udah punya anak, it's not all about us. Ketika kita melalui hal-hal sulit, pasti anak kita juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi aku cuma pengen dia tahu kalau apapun yang dia laluin atau yang dia pernah lalui bersama aku dari dalam kandungan sampai saat ini, dia punya aku dan sekarang Dimas juga dan papa Manjinya juga of course sekarang yang selalu mencintai dia, yang selalu support dia. Dan amazingly itu seperti berkat buat aku mempunyai Leticia karena dia adalah anak yang penurut. Nakalnya nakal normal gitu loh, Karos. Jadi nggak susah. Udah kayak ibunya dulu ya. No. I know how to handle her. Tapi cuma itu aja. Kuncinya tahu cara handle dia. Kalau nggak tahu cara handle dia, kalah semua, mental semua gitu. So, kayak mungkin dia mini Mia, mini Sheila. Jadi Sheila tahu gimana cara handle dia. Gimana? Jadi dia cukup tahu punya pendirian Dengan dia. kasih. Dengan Dengan kasih. sayang, dia nggak bisa dikerasin, dia nggak bisa diancam-ancam. Kayak, oh kalau kayak gini ya udah ya, kayak gini aja, kayak gini, nggak bisa. Dia tuh dikasih pengertian, dia tuh dikasih paham, dia akan paham dan dia akan nurut, pasti. Kalaupun dia kayak misalnya fight back dulu ya, itu kan nggak apa-apa, dia Ya. punya pemikiran dan kita sebagai orang tua tuh nggak boleh juga kayak kita merasa yang tahu segalanya. Kita harus berani sharing juga, sharing dalam arti gini, oke kalau kamu punya pemikiran beda dari mama, kenapa bisa seperti itu? Jadi kita kayak lebih debat Diskusi ya. sehat, diskusi sehat, sehingga dia bisa mikir dan akhirnya, oh ya, mom, I think you're right, aku yang salah. Tapi kalaupun aku yang salah, aku tidak boleh gengsi untuk minta maaf sama dia. Jadi apa yang kita lakukan ke anak itu yang akan mereka serap dan itu yang akan mereka ambil untuk mereka sendiri dan mereka akan apply ke dunia Kita dan ke lihat. diri kita sendiri. Komentar netizennya ya di video itu juga. Duh Leticia, kamu harus tahu mama kamu sangat besar perjuangannya terhadap kamu. Anti-anti netizen saksinya. Ah sedih lihat ini, ingat bagaimana Sheila berjuang bersama anaknya Leticia. Sehat-sehat semuanya, semoga rumah tangganya langgang terus. Seneng lihat kamu yang sekarang hidup lebih bahagia dan penuh cinta. Gue pengen nangis kalau ingat perjuangannya Sheila. Berikutnya ada lagi komentarnya. Ya. Seru nih kalau collab sama Leticia tertarik audisi idol nggak jadi banyak ini ya komentar. Ini kamu kalau mengingat ya ini umurmu dulu masih muda sekali 21 tahun, punya anak di tengah kamu yang juga masih bertumbuh sebagai Hamil 19, punya dia 20. iya. Hamil 19, punya dia 20. Dengan berbagai gonjang-ganjing pemberitaannya gitu. Tapi kehadiran dia dalam hidupmu pada saat itu? Tetap blessings dari awal. Dan berat memang, karena aku tahu itu ada ya konsekuensi dari perbuatan aku. Tapi kan konsekuensinya itu adalah buat aku, karena aku percaya dari dulu aku selalu ngomong kok, aku percaya kalau Tuhan itu bisa mengubah kutuknya itu bukan Leticianya ya, tapi perbuatanku yang salah menjadi suatu berkat gitu. Dan berkatnya ini anakku gitu. Dan kan nggak mungkin dong bukan Tuhan yang ngasih Iya, anak betul. ke sini, masa yang lain gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi aku tahu bahwa oke, aku punya tanggung jawab di sini dan aku nggak mau sampai anak ini sama seperti aku, melalui sama yang seperti aku, dan I have to be better gitu. Jadi malah kayak kelima anakku ini kayak rem. Jadi kayak oh Tuhan, aku sebanyak itu butuh rem ya. Sampai butuh 5. Butuh 5 ya remnya gitu ya, nggak cukup 1. Kan ini tentang kamu ya, anak-anak udah semakin besar ya, Leticia udah memasuki usia puber sekarang gitu ya. Dan pemberitaan jejak digital tentang kamu tuh kan banyak. Betul. Kamu seterbuka apa? Kalau kamu tadi mengedepankan dialog gitu, Ya. seterbuka apa kamu cerita juga tentang sejarah kamu, sejarah
Tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang Kamu cerita? tertutup. Aku cerita semua dari dia kecil dengan bahasa yang mungkin sesuai dengan umurnya sampai saat ini. Jadi makin terbuka, makin terbuka, makin terbuka. Jadi dia nggak kaget. Itu pertama. Kedua, aku punya suami yang sangat luar biasa, yang dia pernah memberikan waktu aku dengan Manji dan Leticia untuk berbicara bertiga. Oke. Jadi dia pergi sebentar, kebetulan dia juga ada kerjaan, oke. Jadi kita ditinggal di satu mall di Kuta bertiga. Dan di situ aku dan Manji dan Leticia cerita semuanya dari awal sampai akhir. Jadi kita mau gini, apapun yang dunia tahu tentang kami yang hanya kami yang tahu. Banyak yang tidak benar. Sekarang Leticia lebih kuat karena Leticia tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi ini berarti belum lama dong ya? Maksudnya udah ada Dimas tuh udah ya maksudnya beberapa tahun terakhir ini. Di usia berapa? Kapan sayang? Setahun kayaknya ya. Setahun ya? yang lalu ya. Momentumnya apa sampai Um, dikhususkan ada I don't momen itu? know, feeling aja, hikmat aja bahwa aku rasa anak ini sudah remaja dan dia butuh tahu kebenaran dari kedua belah pihak. Dari gini loh, jadi nggak ya, dengar dari karena aku berita, juga dengar nggak dari tahu loh orang. dari sisinya Manji selama ini, ya kan? Kamu juga ada yang baru kamu Iya, tahu. kan dia kan juga punya perasaan. Iya, Dia kan ya gimana sulitnya dia juga. Aku kan waktu itu cuma kayak nuduh kayak oh dia gini. Namanya kan masih musuhan ya, Bo, gitu ya. Kalau musuhan kayaknya gak ada baik-baiknya gitu kan. Tapi ya di situ juga akhirnya aku oke, ternyata dia punya struggle dia sendiri. Di situ pun juga dia bisa melihat struggleku sendiri dan juga jadi anaknya di situ paham dan dia happy. Dan akhirnya aku minta izin juga sama suami, boleh kita foto bertiga hanya untuk Ya. Untuk kenangannya simpanan Leticia. Leticia, tidak untuk di publik atau whatever, karena aku sangat menghargai suamiku dan mencintai suamiku sekarang. Tapi sebenarnya dia juga nggak masalah. But I just respect his reaksi feeling. Leticia gimana dia? Ada dia mengajukan pertanyaan juga kah pada saat itu? Iya dia kayak ya bu why apa ada gitu. Tapi dia ketawa. Oh ya. Iya karena kan ya Manji kan juga orangnya sebenarnya lucu kan gitu. Kalau misalnya as a friend gitu dia kayak suka joke-joke, terus kayak yang suka agak joke narsis kayak ya apa sih Pak gitu, kayak jijik gitu kayak gitu. So like it was a pretty fun moment dimana kita terbuka dengan si anak ini gitu. Dan bukan bangga ya, bangga karena dia bisa menerima dan yang penting dia tahu kebenarannya. Dia mau, jadi intinya orang di luar sana mau bilang kita begini begitu ini, dia tahu apa yang terjadi. Dan kamu setelah kamu cerita semuanya apa yang kamu rasain? Lega dan aku berterima kasih banget sama suamiku punya hati yang besar untuk bisa merelakan itu terjadi gitu kan. Kan bisa aja dia milih untuk gue pantengin di sini, ya kan? But he didn't gitu. Dan aku juga makasih juga buat Manji mau Ikut berproses. berproses bersama juga. Dan aku Leticia juga yang lebih hebat, anak umur 15 tahun yang bisa understand, bisa menerima, bisa punya pemikiran yang sangat dewasa menurut aku. Dan menurut aku itu bukan karena aku, bukan karena siapa-siapa, tapi memang benar-benar karena Tuhan Yesus luar biasa gitu. Maksudnya dia yang memproses semua ini udah kayak udah didesain gitu loh. Gitu. Kamu bisa bilang dia dewasa, ada satu statementnya yang dia sampaikan yang membangun, dia merespon. Karena dia bisa rasa, she understands. Jadi kayak sekarang pun sebenarnya kan dia juga udah besar ya. Misalnya dia ada suka. Aku nggak bilang kayak kamu nggak boleh pacaran kayak gini, nggak bisa. Aku cuma bilang gini, kalau kamu punya seseorang yang spesial, atau misalnya kamu punya perasaan spesial, itu sangat lumrah. Karena apa? Karena kamu human being. Lawan terhadap lain jenis. That's perfect. But you know what? Kamu 15 tahun, kamu harus punya boundaries. Boundaries itu dibikin untuk protect kamu dari kejadian seperti mama. Karena kamu akan punya mimpi yang panjang nih gitu loh. Bukan berarti mama nyesel punya kamu, enggak ya. Yang sudah terjadi and I'm happy, ya ini tanggung jawab mama. Tapi kamu kalau masih mau ngejar mimpi, kamu kejar mimpi dulu. Boundaries itu diperlukan supaya kamu bisa meraih mimpi kamu, kamu bisa menjadi lebih baik, maksimal. Dan it's not punishment for you. Itu protection. Dan dia nggak. Turun-temurun, Leticia juga mengikuti jejak mamanya yang dulu merupakan alumni Gadis Sampul. Dan hari ini adalah malam final Gadis Sampul 2025. Kira-kira akankah Leticia terpilih menjadi sang juara? Sama-sama terjun meniti karir lewat ajang ini di usia 15 tahun. Gimana sih support Sila untuk putrinya?
Ini usianya sama-sama 15 tahun, sama seperti ketika kamu juga Iya. ikutan Dan jadi sama. sampul. Dan itu kan juga kayak gerbang pembuka kamu kemudian berkarir Iya. di Jakarta. Iya, Pada saat itu kan ya keluarga masih di Bali, betul. kamu di Jakarta. Betul. Nah kalau ini katanya keluarganya ini ikut ya, ikut Leticia ke Jakarta. Makanya keluarganya duluan di sini. Jadi memang sudah ada rencana Jadi dia. dibalik. Oh, ya ampun. Ini Tisha kan? Jadi dibalik di keluarga datang duluan. Iya, di Bali. Untuk Kalau dulu kan aku duluan, baru Keluarga, mama mama. gitu kan. Kalau sekarang aku duluan sama Dimas, tapi kan memang sudah ada papa sama dia juga. Iya. Jadi ya biar lengkap semua. Jagain dia kiri kanan depan belakang, set. Tapi kan keputusanmu ini itu juga sebuah refleksi dari apa yang kamu butuhkan dulu mungkin di usia 15 tahun. Karena aku nggak bisa bendung dia, aku nggak bisa bendung Tisha, aku nggak bisa bendung Nael. Kalau mereka membutuhkan itu dan potensi mereka bisa berkembang di sini, aku harus siapkan di sini. Walaupun aku nggak betah. Aku mau balik Bali tapi nggak apa-apa. It's okay. Udah punya Dimas, aman. Oke. Aman guys, aman, Guys. aman. Jadi salah satu proteksimu adalah satu kamu bercerita, membuka dan supaya anak juga bisa belajar dari pengalaman kamu. Harus. Jadi aku kayak cheat code-nya gitu loh. Oke. Ya. Jangan gini nanti Iya. punya resiko gini gitu ya. Apalagi yang kamu jaga banget supaya nanti dia tidak ya ini kan godaannya apalagi zaman sekarang tuh kan baik dunia nyata maupun dunia maya. Iya. Aku jaganya bukan hanya dengan mencintai anakku, tapi juga aku mencintai di sekeliling anakku. Sahabat-sahabat anakku, teman-teman anakku. Bahkan mungkin nanti mereka punya pacar, aku juga pasti akan mencintai mereka juga. Aku ingin memahami mereka. Tapi kalau mereka macam-macam dan mereka menyakiti anakku, Hati-hati. you'll see. Oke. Ini kalau Tisha juga kan sering dancing. Keren banget loh itu ngedance-nya. Ini dari bakat dari Manji kayaknya ya. Dancing keren banget Tisha dengan rambutnya gitu ya. Ngomong-ngomong soal kolaborasi parenting kepada anak nih pemirsa. Selanjutnya ada juga cerita parenting Ben Kasyafani bersama istrinya dan Marsyanda yang merupakan mantan istri Ben untuk Sienna. Ben mengaku sempat sedih ketika Sienna memutuskan untuk tinggal bersama Marsyanda. Namun ada hal yang menarik dari co-parenting mereka loh. Ini dia. Ini ada artikelnya nih, kamu sempat cerita perasaan Ben saat Sienna minta pindah sama Caca. Dan ini kan kamu kalau ceritanya tiba-tiba aja ujuk-ujuk itu masuk dalam mobil, dia duduk. Masih ingat gak kalimatnya? Masih ingat itu kalimatnya tadi yang kayak rajin banget tuh timnya Rumpi nih ya. Cocok banget namanya emang Rumpi di statement gitu kalimat itu Detail ya, kita diartikan. kepo Karena yang disampaikan sama Sienna waktu itu berbahasa Inggris. Tapi memang sebenarnya tinggalnya udah dari Januari tahun ini. Januari kemarin. udah lama gitu. Tahun lalu ya aku lagi jemput gitu terus pulang dia tiba-tiba nyampein ya aku mau tinggal sama my biological mother lah. My biological mother. At least for once gitu katanya. Ya udah itu menurutku valid sih. Iya. Ya, aku nggak bisa jawab apa lagi. Cuman pengen tahu aja alasannya apa gitu ya. Kagetnya sebenarnya ya anaknya udah gede ya. Dia udah bisa memproses apa namanya apa yang dia mau dan dia bisa menyampaikannya dan itu valid buat dia. Jadi mungkin aku pikir juga saatnya untuk dia berani untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri dengan segala macam konsekuensinya. Kita orang tua cuma jagainnya kalau ada apa-apa kita ada di sini gitu aja. Dia bilang kan kalau aku umur 12 kayaknya aku mau tinggal sama ibu biologisku gitu kan. Dia waktu dia ngomong gitu udah umur 12, umur 11. Belum tahun lalu. Karena dia pindah tuh persis dia ulang tahun ke-12 Januari kemarin tahun ini gitu. Oh, oke. Jadi kayaknya memang udah ngobrol sama Caca juga, dia udah nyampein ke Caca terus ya buat aku sih valid sih. Jadi tahun lalu dia ngomong kayak gitu ya. Memang secara hukumnya kan Iya, secara hukum kan kita tanya perasaan kamu ya. Oh iya. Gitu kan pasti. Iya sedih. Waktu langsung terbayang, waduh hari-hari kita pulang kerja ke rumah nggak ada nggak ada dia seperti apa gitu. Ya mungkin itu yang dirasain sama Caca kan selama ini juga kan. Iya. So it's fair sih. So, akhirnya tapi yang jauh lebih mengharu biru itu adalah pada saat sebelum itu direalisasikan ya aku Caca sama Sienna kita ngobrol bertiga.
ya Sienna perlu tahu fakta-fakta yang terjadi perpisahan orang tua itu seperti apa in detail gitu kan, supaya kita sama nih. Dia tidak punya dua versi yang berbeda gitu. Akhirnya aku pun sama Caca juga akhirnya bertukar cerita, versinya dia setelah berapa tahun. Serius? Iya. Wow. Kan ternyata ada yang sama tapi ada beberapa versi. Oh ternyata kita beda di bagian Sudut sini. pandangnya gitu. beda Sudut pandangnya kita melihatnya beda walaupun kejadiannya kita lihat sama gitu. Ya udah di situ kita nangis-nangisan itu bertiga gitu. Oh begini toh gitu ya. Tapi setelah itu kayaknya jauh lebih bisa. Oh ya udah it's in the past. Ya udah sekarang kita tinggal mengukir cerita baru aja ke depan seperti apa gitu. Menarik ya. Berarti justru dengan itu malah ada closure gitu kan. Kurang lebih Sebangsa itulah sih, gitu ya. kurang lebih sih seperti itu gitu. Kita punya satu versi yang sama bertiga bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan kita ya kan. Kita punya cara pandang dari orang tua laki-laki, orang tua perempuan sama pasti. anak. Kejadiannya sama, kita nggak ada yang kita tutup-tutupin satu pun. Terus Sienna reaksinya apa? Reaksinya apa nih? Reaksi pada saat mendengar saat bapak itu. ibunya bercerita dan kemudian ternyata oh gitu yang ini melihatnya Apa begini, dia yang ini melihatnya gitu. Dia kayak gimana tuh? Kayaknya Sienna nggak terlalu banyak memusingkan apa yang udah terjadi di belakang sih. Dia lebih fokusnya karena dia tipikal orang yang kayaknya kalau dia peduli dan dia khawatir, dia tuh lebih banyak memendam gitu. Memendam tuh maksudnya nggak dibawa, nggak mau nunjukin karena dia nggak mau bikin susah kita gitu. Dia pernah nyampein kayak gitu. Dia cuma bilang apa waktu itu ya, pokoknya intinya jangan sampai semuanya, gue akan coba menurut dari versi dia, gue akan mencoba berusaha adil, tapi ini hidup gue dan gue ini mau gue jalanin. Jadi ya lo lah kok nangis? Ya maksudnya itu anak Makanya. gitu ya, dia ngomong aku akan berusaha adil. Itu kan kayak Makanya. yang dewasa tuh siapa Ya, makanya gitu. kita juga. Tapi akhirnya kita juga jadi belajar kan. Akhirnya ada banyak banget fakta yang menarik. Bahkan Caca kan orangnya sangat teratur dan sangat rajin ya. Jadi kita sebelum itu hari H-nya seminggu sebelumnya aku, Caca sama Ines tuh kita ketemu bertiga. Bawa laptop di kafe. Kita bikin ground rules-nya nih. Kita samakan persepsinya dari aku apa, dari Caca apa. Ini atas inisiasi Caca. Udah akhirnya kita lempar aja deh apa yang poin-poin apa aja yang kita sepakati bersama, dari mulai pembiayaan, dari mulai hari, supaya nanti di tengah-tengah kalau ada dispute ya kita baliknya ke situ gitu. Ya salah satu yang paling diinget ya, pokoknya kalau ada sesuatu yang berbeda di antara kita, ya kita harus libatkan Sienna. Dia pendapatnya dia apa nih? Karena pada akhirnya kan semua kebutuhannya dia, baru akhirnya kita bernegosiasi gitu sih. Keren banget. So far masih bisa berjalan kan belum setahun ya. Iya. Tapi ya Gimana coba hari pertama tanpa Sienna di rumah? sebenarnya waktu hari pertamanya ya udah, karena dia juga waktu itu kan udah besar, udah banyak kegiatan di sekolah gitu. Terus mulai berasanya hari keberapa? Hari berasanya pulang kerja pertama dia nggak ada. Hari pertama masih biasa, hari kedua, hari ketiga kan biasanya kalau kita pulang kerja kan apa sih? Kita ngeliat anak kan paling kan, kamarnya kosong. Tapi akhirnya jadi rutinitas juga sih buat aku. Kalau pulang walaupun dia nggak ada, buka Sempet aja agak sakit lihat. gitu, meriang-meriang gitu nggak sih, badan pegal-pegal? Jujur Li. Iya kita tahan ya. Ditahan ya. Tahan kan? Ditahan. Terus? Kangennya ininya ditahan gitu. Akhirnya ya dia kalau misalkan pulang kerja gitu biasanya buka lihat, oh anaknya nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi karena malah sejujurnya kalau boleh dibilang 1 tahun ini aku merasa jauh lebih dekat sama Sienna sekarang secara hati, walaupun secara fisik kita nggak terlalu sering bareng. Kebetulan sih sekarang 3 hari lagi di rumah nih, 2 hari ini lagi di rumah. Tapi jadi secara hati aku merasa deket banget, jadi kekhawatiran itu pelan-pelan juga hilang gitu. Dia kalau ada apa-apa bisa tiba-tiba video call, nelpon, walaupun ujung-ujungnya minta transferin uang jajannya dia ya. Cuma kan kita orang tua laki-laki geran lah kalau dicariin sama anak kan, apalagi anak perempuan yang udah cukup gede gitu. Jadi kamu ngerasa lebih secara hati jauh secara lebih hati jauh lebih dekat, jauh banget lebih dekat. Kok bisa? Nggak tahu, mungkin aku ngelihat apresiasi usahanya Sienna juga sih untuk oh ya bapak gue perlu gue temeni gini gitu. Cuman aku pun juga ngerubah caranya sama Sienna sih dalam hal Apa? berdiskusi kemauan-kemauannya dia. Sekarang aku sama dia ngelatih dia punya kemauan apa, Sampaikan. kerjain aja. Kalau ada yang berbeda sama aku biasa kasih tahu. Beda nih gue sama lo nih, kita beda. Tapi kalau ini valid buat lo dan lo ngerasa itu bener, ya udah kerjain, gue ada di sini. Ketika di awal-awal Ben dan Marsyanda baru saja berpisah, ternyata co-parenting mereka tidak semulus itu. Apalagi harus membagi waktu keduanya untuk Sienna. Ini mau sedikit flashback ya, ini kan awal-awal ketika ya kalian berpisah nih, dan Sienna kan tinggalnya akhirnya sama kamu gitu. Kalau flashback lagi kan kamu sempat bilang, ketika ini kamu bisa memahami itu perasaan Marsyanda ketika dia harus terpisah. Kondisi pada saat itu tuh? Ya.
Apa sih? Tapi sebenarnya itu Itu berat pasti ya. berat untuk apa nih? Buat aku apa buat Buat kalian buat bertiga. berdua? Bertiga iya. Awal tahun-tahun pertama sih, Kak. 4 tahun pertama itu buat aku sendiri cukup berat karena yang paling berat tuh kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak pengen. Misalnya. Misalnya ya karena kita udah menghadapi kejadian itu terus habis itu keputusannya di aku dan kadang-kadang Sienna memang harus di rumah dan Cacanya pengen tapi kita belain yang mana nih kebutuhan kita sebagai keluarga atau ya aku sampein ke Caca. Can juga aku sebenarnya nggak pengen ngelakuin itu tapi kita sudah pernah melewati ini sabar aja ya gitu ya. Caca akhirnya bisa ya dia menelan lah pil pahit itu mungkin ya untuk dia gitu. Itu dia akhirnya membuat kita jadi sama-sama punya koneksi untuk gue paham apa yang lo rasain, dia juga bisa memahami apa itu karena aku juga berusaha untuk mengerti apa yang dia rasakan gitu. Mungkin trust-nya pelan-pelan terbentuk dari situ. Trustnya terakhir muncul ya. Karena biasa kan dalam perpisahan tuh biasanya kalau ada ya sama-sama pingin deket dengan anak gitu kan. Terus ada ya kesalahpahaman, emosi. Betul. Berapa tahun akhirnya udah mulai santai itu? 4 tahun kali ya, 4 tahunan, Lama 5 tahun, ya? lumayan lama. Santai itu artinya trust-nya udah mulai muncul karena kita kan ada beberapa hal yang kita alamin waktu dulu tuh yang mungkin ya media, masyarakat apa yang mengikuti berita juga nggak tahu karena kita punya cerita-cerita yang kita juga kita simpan sendiri gitu kan dan itu cukup membekas dan traumatik juga untuk kita bertiga gitu. Untuk Nah, kamu yang traumatik apa? buat aku traumatik ya saat itu kan ada ya semua pernah mengalami kalau yang pernah mengalami perpisahan habis itu rebutan tanda kutip anak gitu. Hak asuh anak. Ya kekhawatiran bahwa anak itu diambil terus habis itu nggak Kamu kembali nggak itu bisa kan. ketemu gitu ya? Alhamdulillah itu tidak terjadi karena untungnya kita berdua aku sama Caca sama-sama berusaha untuk seamanah mungkin tapi kan traumatik rasa kekhawatiran di kepala yang kita nggak bisa lepas kan gitu. Nah itu masih suka muncul tapi setelah 4 tahun hampir nggak ada karena trustnya udah kebentuk jembatannya gitu. Ini ya ampun kenapa tiba-tiba aku punya ingatan ya. Ada loh aku lihat di artikel berita atau apa karena dulu kan belum ada sosial media. Ada tuh kamu duduk di depan Iya, rumahnya. Allah, masih inget aja tuh Arsyana. beberapa tahun lalu. Terus tuh kayak ada captionnya kayak Ca, tolong dong Ca gitu. Iya. Kamu sih inget Ya saat itu nggak tahu harus berbuat apa lagi kan, terus akhirnya jadi harus melakukan hal itu. Itu masih pet itu, belum sosmed. Pet, iya Ca. Zamannya pet itu tempat ramai. Kamu nunggu berapa juga. lama tuh depan rumah Marsyanda waktu itu? Duh lupa ya. Intinya mungkin nunggunya nggak berapa lama, cuman Rasanya. lama nggak ketemunya itu kan. Akhirnya ya aku masih muda juga saat itu dan nggak tahu harus belum pernah kan mengalami hal seperti itu. Akhirnya dilakukan itu. Tapi kalau boleh diulang mungkin aku tidak akan melakukan itu sih karena ternyata itu akan diceritakan. Kafe ini aja harus aja inget sampai sekarang kan. Kalau bisa sih aku tidak akan lakukan itu saat itu. Ya nggak apa-apa dong. Maksudnya masalahnya adalah karena kamu adalah public figure makanya ada terdokumentasi ya kan. Makanya. Kalau orang biasa mah wajar lah datang pengen ketemu gitu. Kayak baiklah. Nah ini yang selanjutnya ini kan sudah masuk teenager. Kita lihat di TikTok ya. Sienna dia tuh suka bikin konten juga sama teman laki-lakinya ya. Namanya siapa? Namanya Kinan. Coba kita lihat nih kompilasi yang berikut ini. Aku. Aku baru ada komen netizennya, bapaknya langsung komen, apa itu pegang-pegang? Emang gak pernah lihat Pak? Si bilang gak protektif ya? Si bilang apa? Nggak pernah nonton. Gak pernah lihat, baru lihat deh. Yang itu, video yang itu baru lihat. Waduh maaf ya Sienna. Enggak sih, mungkin dating mungkin enggak. Semua orang banyak yang komen. Even dia pun juga bertanya-tanya gitu. Ya kita khawatiran orang tua. Tapi akhirnya aku mengajak dia ngobrol secara serius untuk tahu konsekuensinya gitu. Oh, ada yang ngadu ya. Ben Kasyafani, anaknya udah pacaran. Enak tuh lihat tuh. Sien balik lagi jadi bayi. Iya, please. Saya juga punya begitu. Balik lagi aja jadi bayi lebih gampang. Enggak juga sih, bayi lebih repot. Tapi ada aturannya nggak akhirnya untuk lawan jenis? Kalian punya aturan sebenarnya apa? Based on kebutuhan sih. Tapi mengenalkan, aku mengafirmasi bahwa si anak itu Wajar, kan dia pertama kali suka. kenal dengan perasaan itu kan, ada iya. suka, crush apa segala macam, laki-laki, lawan jenis dan lain-lain. Itu dari sebelum setahun lalu kita udah sering ngobrol soal itu, terus ilmu kok seksual sih ya pokoknya mengajarkan tentang seksualitas kita juga udah mulai. Oh ya, berbeda laki dan perempuan. Berbeda laki perempuan apa, secara agama juga seperti apa gitu. Jadi mungkin secara kebutuhan itu boleh, tapi untuk kayak dating, untuk apa yang membawa beban-beban dan komitmen-komitmen, kayak itu nanti dulu. Dan dia juga sadar kayak enggak deh gitu. Tapi kalau untuk deket, akrab ya cuman buat dibatasin berteman, aja. Tapi ada batasannya gitu ya. Tapi perasaan suka itu adalah hal yang wajar. Gitu. Yang aku bilang sama dia pokoknya yang bisa ngebatasin diri kamu itu cuma diri kamu sendiri. Kita orang tua cuma bisa ngingetin dan mendoakan pastinya.
Tapi hal yang paling terburuk sama orang tua yang punya anak perempuan itu kalau anak perempuannya ini gue kasih tahu. Jadi itu buruk banget aku bilang gitu. Nah, itu akan mempersulit hidup kamu ke depan. Jadi kamu putuskan yang terbaik buat kamu gitu. Kita kan anak-anak kan pinter-pinter aja kan. Ngumpet lah apa gitu. Menghadapi anak yang beranjak remaja memang harus ada pendekatan khusus ya pemirsa. Setelah ini akan ada orang tua artis yang mendapat sanjungan dari netizen karena dianggap berhasil mendidik anaknya yang disebut-sebut cowok green flag. Tetap di Room Fitness Secret ya.